Raden Ajeng Kartini masih hidup dan tinggalnya di Jakarta, kira-kira beliau udah merasa aman belum ya? Nah, dan berdasarkan data Global Resident Index edisi 16 Januari 2026 menempatkan kota Jakarta sebagai kota teraman peringkat kedua di Asia Tenggara. Dan beragam upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Dalam momentum Hari Kartini, Ngobrol Tengah Hari akan mengupas tentang realita yang dihadapi perempuan Jakarta. Bukan cuma soal inspirasi, tetapi juga soal perlindungan, keamanan, kenyamanan perempuan dan anak. Warga Jakarta, jadi saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PPAPP. Beliau adalah Ibu Dr. Dwi Oktavia TLHM Epid. Nah, sekarang langsung ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Dr. Lis. Apa kabar Ibu? Baik. Kita akan ngobrolin soal gimana sih Bu gambaran besar ya soal kalau ada yang bertanya keamanan Jakarta tuh sudah seberapa aman sih? Tentu indikatornya ada banyak ya Ibu ya. Silakan Ibu. Seberapa aman memang Jakarta dan apa yang dinilai dari itu? Baik, terima kasih Mbak Daniar. Jadi indikatornya apa aja gitu ya? Indikator yang secara objektif juga bisa menjadi gambaran. Kita alhamdulillah di awal Januari tahun ini dari Global Residence Index itu mendapat peringkat kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah ini menjadi sebuah pengakuan yang baik sekali, tapi sekaligus juga menjadi PR untuk kita mempertahankan dan meningkatkan lagi tingkat keamanan di Jakarta. Wah, itu dia ya. Ini betul-betul loh. Satu level di bawah Singapura yang kita tahu ya sebagai negara yang canggih. Kemudian juga kalau kita bicara soal transportasi umum yang memang menjadi salah satu penilaian dalam hasil survei itu ya Bu. Kita bandingkan dengan negara-negara Singapura misalnya. Nah, kan ada banyak kasus-kasus kemudian masih muncul nih Bu belakangan ya. Kira-kira nih Bu untuk mengatasinya seperti apa sih dari Dinas PPAPP dan apalagi masalah pelecehan ya Bu ya? Ya, baik. Jadi kalau kita sesuai dengan ruang lingkup Dinas PPAPP, kami memang orientasi utamanya pada perempuan dan anak, melibatkan semua stakeholder pastinya bagaimana kepada anak dan perempuan di Jakarta ini bisa semakin baik perlindungan dan kemudian bebas dari pelecehan seksual dan sebagainya. Gitu. Nah, apa yang kita saat ini ada kurang lebih kalau kita lihat dari jumlah-jumlah laporan kasus-kasus, maka memang masih meningkat tren pelaporan kita terima. Di sisi lain ini juga artinya orang semakin terbuka dan berani melaporkan ya. Iya, gitu itu sebetulnya kabar baik ya Bu ya. Betul ya. Dan kemudian kalau kita lihat berapa besar jumlahnya, memang dalam 1 tahun lalu 2025 itu kita terima sekitar 2.260-an aduan tentang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, ini yang kemudian menjadi PR sama-sama nih untuk bisa kita tingkatkan upaya perlindungan sambil nanti kita tentu berharap dengan walaupun semakin terbuka akses informasi, orang tahu bagaimana mencegah dan kemudian sampai juga kalau sampai terjadi tindakan orang yang melihat atau orang yang menjadi korban tahu melaporkan kemana untuk kemudian mendapat bantuan selanjutnya supaya kasusnya bisa tertangani dengan baik dan tidak memberikan luka psikologis kepada penderita korbannya. Iya. Nah ini Bu, semakin penting dan menarik juga untuk saya tanya nih, karena tadi Ibu bilang sebetulnya laporannya meningkat, artinya kan semakin terbuka masyarakat juga mengetahui saya harus melapor kemana. Kalau dari DPP APP sendiri, begitu ada laporan, alurnya seperti apa sih Bu? Untuk masyarakat ya, supaya kita tuh juga tahu bahwa kita melapor kadang kan ada rasa keraguan ya Bu untuk melapor jika kita menjadi korban ya. Nah, jadi pertama kita tentu perlu buka akses sebanyak-banyaknya dulu nih kepada masyarakat supaya mereka mudah untuk bertanya, kemudian juga mudah untuk melaporkan kalau sampai mengetahui atau kemudian menjadi korban ya. Gitu. Jadi ada beberapa channel yang kita sediakan. Kita punya layanan juga yang sifatnya konseling secara virtual. Itu ada di layanan Puspa kami. Itu salah satunya juga memberikan konseling
untuk perlindungan anak, perempuan dan sebagainya. Kemudian kita punya UPT nih, Dinas PPAPP, alhamdulillah kita punya unit pelaksana teknis, ada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di UPT PPPA ini memang di situ yang menjadi kemudian mengelola aduan baik pada perempuan maupun anak dan kemudian memberikan bantuan secara komprehensif. Dan juga punya unit reaksi cepat, jadi bisa dilayani 24 jam. Jadi dan kita kerjasama juga misalnya dengan kantor Polres, di mana mereka juga punya unit untuk mengelola atau menindaklanjuti laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, atau misalnya di Vaskes, korbannya bisa jadi juga datang pertama ke fasilitas kesehatan kan. Kalau misalnya mereka mengalami luka atau cedera akibat tindakan kekerasan tadi, maka bisa jadi korban datangnya ke Vaskes. Jadi ekosistem ini sudah ada. Kemudian pada saat korban masuk, maka kemudian unit reaksi cepat yang akan dihubungi kalau itu korban yang diterima tadi di luar jam kerja rutin nih, atau tidak datang ke pos pengaduan. Nah, kemudian dari tim kami ini akan melakukan kunjungan ke lokasi biasanya, kemudian untuk dilakukan assessment. Jadi ada assessment awal yang pasti akan didampingi korbannya, dan kemudian akan diberikan assessment terhadap aspek psikologisnya maupun aspek bantuan hukum yang dibutuhkan. Dan kemudian diberikan pendampingan, termasuk kalau misalnya si korban ini dia tidak bisa pulang ke rumahnya, itu kita juga punya tempat rumah perlindungan sementara. Semacam rumah aman gitu. Betul. Nah, untuk bisa menjadi tempat sementara kepada si korban tadi. Dan kemudian assessment tadi, kembali ke assessment baik psikologis maupun bantuan hukum itu juga nggak sekali. Jadi dilakukan sampai kemudian informasi yang dibutuhkan cukup, dan kemudian juga ada rencana untuk tadi menyembuhkan misalnya luka psikologisnya, kemudian bagaimana nanti didampingi untuk membuat laporan hukumnya dan seterusnya sampai nanti kebutuhan untuk proses berikutnya. Itu yang dikelola di UPT PPPA sampai kemudian nanti kasus-kasusnya bisa dituntaskan karena memang sudah ada keputusan yang tetap misalnya seperti itu, atau sudah tidak membutuhkan lagi dukungan psikologis karena memang misalnya korbannya sudah tidak mengalami trauma dan sebagainya. Itu dia ya, kalau namanya perempuan sih ya, ini agak cukup sensitif memang bicara soal itu. Saya sebagai perempuan, Ibu Dokter Liz juga sebagai perempuan juga pasti sangat paham seperti apa kondisi seseorang yang memang kayaknya wah ada banyak sekali masalah tapi ingin saya ungkapkan, tapi ternyata butuh bantuan. Nah, kalau tadi kan mungkin ada nomor-nomor khusus, website-website yang memang bisa dihubungi, tadi dikatakan Puspa, kemudian juga titik-titik yang memang bisa dikunjungi ya Bu. Ada gak Bu, mungkin seperti jemput bola gitu, bentuknya adalah datang tidak hanya sosialisasi untuk mencegah, tapi juga mungkin anak-anak, perempuan-perempuan ya biasanya itu di titik-titik ramai mereka bisa coba datangi dan langsung dapat konsultasinya Bu. Ya. Jadi salah satu yang kita sekarang juga mau berusaha lebih banyak untuk bisa hadir di tengah ruang publik itu adalah layanan mobil sapa nih. Kita mobil sapa. Punya layanan mobil sapa. Mobil ini datang atau kita tempatkan ke tempat-tempat keramaian. Bisa itu di RPtra, bisa itu di taman, bisa itu juga pada saat ada event gathering tertentu, kemudian kita hadir di sana, itu atau di mall, pusat perbelanjaan seperti itu yang kemudian kita buka layanan konseling. Kemudian kalau ternyata ada juga yang sampai korban lapor juga bisa langsung dikelola di situ, ditangani di situ. Menarik nih Bu. Berangkatnya dari kantor ini berarti Bu? Iya, kita berangkatnya mobil sapanya adanya di kantor ini. Kita atur penjadwalannya di sini dan nanti berangkat ke lokasi untuk pelayanan. Kalau jam segini Bu kira-kira udah berangkat belum ya? Saya bisa lihat gak Bu mobil sapanya? Bisa. Ini lagi persiapan mau berangkat. Kalau gitu cocok warga Jakarta. Kita cari tahu dulu ya sebelum nanti kita lihat nih seperti apa mobil sapanya. Boleh Bu dibilang di mana Bu, di bawah? Ayo di bawah kita lihat ke sana. Siap-siap Bu, ayo.
Oke, wah, Ya. oh ini dia nih ya, mobil Sapa. Sahabat perempuan dan anak Mbak Dani. Oke, itu dia kepanjangannya. Halo Ibu, saya Dania. Wah, saya malah pengen ngobrol juga ya Bu ya, sama Boleh. Ibu Silakan Agustina. Agustina dan Ibu Riah nih. Oke, ini jadi tugasnya Bu, setiap mobil Sapa ini sampai misalnya ke titik ya. Tadi Ibu bilang ada konselor dan lain-lain. Ini kok ada banyak sekali ternyata konselor dalamnya ya. Ya. Tugasnya apa aja sih Bu? Berarti kalau Silakan. Ibu berarti bertugasnya? Ya, kalau saya bulan bertugas sebagai konselor lansia. Oh, jadi khusus menangani lansia. Lansia. Oke, biasanya mungkin masalah apa ya? Kesehatan, nih kali ya Bu ya. Ya. Menangani lansia, Betul. itu ya, terbayang sih soal itu. Kalau dari Mbak sendiri beda nih tugasnya. Beda Ibu. Yang ditangani untuk usia atau golongan seperti apa? Kalau saya di sini konselor Kespro dan Putra Kursi Ibu. Nah, di sini saya menangani terkait masalah kebidanan Bu. Oke, nih KB ya segalanya. Yang bentuknya soal pengendalian penduduk ya Bu ya. Iya. Oke, menarik sih. Artinya kalau ada masalah-masalah, bukan cuma satu masalah kekerasan ataupun pelecehan aja ya Bu. Ada apa Bu Macam-macam. topik-topik yang dibahas Jadi- nih Bu biasanya bisa dikonsultasiin? Baik, jadi kita di mobil Sapa atau konseling Puspa yang melalui virtual itu kita ada 13 jenis topik konseling Oh, ini, kita Bu. berikan ini di dia. Oke. Mulai dari psikolog untuk anak, Ya. kemudian remaja, parenting, gizi, sampai keuangan, kewirausahaan. Nah, Tuh, kalau ada semua. keuangan, Hukum, keluarga, lansia, nafsa, HIV, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi dan laktasi. nah artinya kan ada beberapa topik sebetulnya general ya Bu, bukan Ya. cuma perempuan aja. Betul. Nah artinya para suami-suami atau laki-laki boleh? Iya, boleh. Kan kita orientasinya keluarga. Oke. Jadi kalau aspek perlindungannya memang objek yang dilindunginya itu pada perempuan dan anak. Tapi Iya. kemudian bagaimana keluarga bisa kita wujudkan sebagai keluarga ideal kan Iya. tentu perlu peran semua Betul. anggota keluarga tadi ya, baik suami, Mhm. istri, kemudian anak-anak. Nah itu yang semua kemudian juga bisa mendapat manfaat konseling dari layanan nih Sapa. Ih, terbayang ya, nggak usah kayak jauh-jauh, mungkin ke klinik atau ke rumah sakit ya Bu. Biasanya ada berapa titik memang Bu, yang memang ada teman-teman konselor. Ya, jadi kalau untuk mobil Sapa yang datang ke secara fisik langsung Iya, ke lokasi ya, itu kita ada 2 mobil layanan. Tetapi di lain itu kan kita Jakarta ya, orang juga susah kalau harus kemana-mana harus tatap muka. Layanan konseling ini bisa dihadirkan juga lewat virtual. Jadi kita melalui puspa.jakarta.go.id, masyarakat itu bisa langsung pilih konseling apa yang Permasalahan apa ya? diinginkan, pilih konselornya yang mana, sama seperti kita kalau biasa pakai di aplikasi lain tuh. Iya. Nah, seperti itu, terus bisa pilih jadwal. Oh, Nanti Bu, lewat Zoom. satu hal, gratis gak sih Bu? Atau ada Gratis. biaya? Gratis. Gratis? Iya. Keren, ini dia Gratis. yang dibutuhkan kan, artinya masyarakat Ya. tuh butuh edukasi kan biasanya untuk masalah ini. Nah, kalau saya nih Bu, kebayangnya artinya butuh sekali apa ya, kinerja banyak orang, bukan cuma dari dinas PPAPP aja ya, termasuk juga masyarakat. Gimana sih Bu dinas ini melibatkan masyarakatnya? Apakah ada kader-kader? Kan kalau ini kan pasti dong berada Konselor, bekerja sama, ya. salah satunya konselor memang bekerja sama dengan dinas PPAPP. Kalau untuk warga-warga yang lain nih Bu, Jadi kalau untuk pelibatan semua pihak kita Ya. sangat membutuhkan karena tadi itu ya masalahnya terlalu kompleks Ya. dan nggak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh satu dinas saja nih Betul. gitu ya. Jadi satu kita banyak bekerja sama juga dengan para pengelola tempat publik termasuk transportasi publik nih. oke. Sebelumnya saya ingin cerita juga kita punya 405 titik pos Sapa. Gitu ya. Jadi nggak hanya yang bentuk mobil, juga ada yang pos, Pos, ya. stasioner gitu ya. Di semua RPTRA kita ada petugas pos Sapanya. Jadi ada 324. Dan konselor yang kemudian- standby ya Bu? Iya. Dan konselor maupun juga orang yang sudah dilatih. Oke. Kemudian kita juga punya 69 titik pos Sapa yang ada di stasiun, halte, terminal dari transportasi publik. Jadi di MRT, Transjakarta maupun LRT ada 69 titik. Jadi kalau ada tindakan kekerasan yang korbannya misalnya
penumpang Ya, kendaraan umum misalnya gitu, itu bisa langsung dapat pertolongan cepat di Wasapa tadi. Kemudian juga di kampus-kampus kita kerjasama juga dengan kampus, ada 12 kampus Ya. yang juga sudah ada layanan Wasapa. Jadi harapannya di kampus yang udah ada layanan Wasapa ini bisa membuat ekosistem perlindungan terhadap perempuan dan anak lebih baik ya, Ya. kepada mahasiswa tapi juga kepada pekerja ya, masyarakat kampus yang ada di sana gitu. Oke, apa keinginan Ibu sebagai Kepala Dinas PPAPP dalam rangka Hari Kartini yang semangatnya ini kalau perempuan feminisme tuh menggembara banget ya, Oke. menggelora banget. Apa harapan Ibu untuk perempuan-perempuan, anak-anak di Jakarta berikutnya? Saya harapannya tentu saja perempuan di Jakarta semakin baik dari sisi pengetahuan, baik secara formal maupun secara non formal ya. Artinya mereka memahami bahwa khususnya untuk pencegahan terhadap tindakan kekerasan, mereka tahu bahwa mereka tidak mereka punya hak untuk mendapat perlindungan. Kemudian mereka juga harus paham bahwa mereka juga bisa menjadi bagian dari bagaimana kita menciptakan ekosistem yang aman untuk perempuan dan anak. Jadi perempuan harapannya bisa lebih proaktif juga untuk melibatkan sesama perempuan atau komponen masyarakat yang lain untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang aman buat perempuan dan anak. Dan mudah-mudahan juga perempuan di Jakarta semakin berdaya, semakin punya kemampuan, kekuatan, baik secara individu maupun kelompok, dari sisi ekonominya juga, dari sisi kesehatan mentalnya juga, itu yang harapannya bisa menjadi lebih baik untuk perempuan di Jakarta. Tapi setidaknya memang kalau yang namanya dikatakan perempuan itu aman, nyaman, butuh dukungan banyak pihak. Bukan cuma tugas dari satu pihak saja, dari Dinas PPAPP atau mungkin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, enggak. Tapi juga kita sebagai sesama warga, entah itu perempuan ataupun laki-laki, saya yakin yang dibutuhkan adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Setelah itu ya kita bantu sosialisasi, ajak mereka untuk berani melaporkan dan akhirnya dapat jalan keluarnya. Terima kasih ya Ibu Dr. Lis sudah ngobrol-ngobrol di Ngobrol Tengah Hari, luar biasa. Saya juga dapat banyak insight termasuk hal-hal yang bisa saya datangi, kunjungi jika entahlah saya mengalami atau mungkin orang di sekitar saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Demi Jakarta yang lebih aman dan nyaman, dan juga kita sebagai perempuan lebih nyaman lagi untuk melakukan semangat RA Kartini ya di masa modern seperti sekarang ini. Kita bisa bebas berkegiatan dan juga dengan rasa yang aman dan nyaman. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Tengah Hari. Saya Daniar Ahri, Ibu Dr. Lis pamit dan juga rekan konselor pamit ya. Dah, sampai ketemu lagi.